Buku ini tidak dibuka dengan grafik, teori ekonomi, atau istilah rumit. Ia dibuka dengan kisah manusia biasa di sebuah kota kuno bernama Babilonia. Sebuah kota yang makmur, penuh emas, perdagangan, dan peluang. Namun di tengah kemakmuran itu, tetap ada orang yang hidup pas-pasan. Dan dari situlah pertanyaan sederhana muncul. Mengapa di kota yang kaya, tidak semua orang menjadi kaya? George S. Clason memilih pendekatan yang unik. Ia tidak memberi ceramah, tapi bercerita. Karena sejak ribuan tahun lalu, manusia belajar bukan dari nasihat panjang, melainkan dari kisah yang terasa dekat dengan hidup mereka sendiri. Babilonia hanyalah latar. Masalah manusianya masih sama dengan kita hari ini. Salah satu tokoh utama dalam buku ini adalah Arkad. Ia bukan bangsawan, bukan keturunan orang kaya. Ia memulai hidupnya sebagai juru tulis biasa. Namun, perlahan, Arkad menjadi orang terkaya di Babilonia. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena kebiasaan yang konsisten dan cara berpikir yang berbeda. Pelajaran pertama yang terus diulang dalam buku ini sederhana, bahkan terdengar terlalu sederhana untuk diabaikan. Bayarlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Artinya, dari setiap penghasilan, sisihkan sebagian untuk masa depanmu. Bukan setelah semua kebutuhan terpenuhi, karena kebutuhan manusia tidak pernah benar-benar habis. Banyak orang merasa tidak mungkin menabung, gaji pas-pasan, tanggungan banyak, hidup terasa sempit. Namun buku ini tidak berdebat dengan perasaan itu. Ia hanya bertanya pelan. Jika kamu tidak menyisihkan sekarang, kapan kamu akan mulai? Buku ini tidak menyuruh hidup pelit atau menyiksa diri. Ia mengajarkan keseimbangan. Nikmati hidup, tapi jangan menghabiskan segalanya. Karena uang yang tidak disimpan akan selalu menemukan jalan untuk pergi. Dan uang yang tidak dilatih untuk bertahan tidak akan pernah setia. Pelajaran berikutnya adalah tentang mengendalikan pengeluaran. Bukan berarti menolak semua keinginan, tetapi membedakan mana kebutuhan dan mana sekadar dorongan sesaat. Banyak orang kaya bukan karena penghasilannya besar, melainkan karena pengeluarannya terjaga. Ini pelajaran yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita jalani. Clason menulis dengan cara yang halus, seolah mengingatkan tanpa menyalahkan. Ia tahu, manusia sering terjebak pada gaya hidup. Ketika penghasilan naik, pengeluaran ikut naik tanpa sadar. Dan disitulah kemakmuran bocor perlahan. Buku ini juga menekankan pentingnya membuat uang bekerja untuk kita, bukan sekedar bekerja keras umur hidup. Uang yang disimpan tanpa tujuan akan diam. Uang yang diinvestasikan dengan bijak akan bertumbuh. Namun Clason memberi peringatan penting. Jangan menyerahkan uangmu pada hal yang tidak kamu pahami. Banyak kisah dalam buku ini berbicara tentang orang yang tergoda janji cepat kaya. Mereka menyerahkan tabungan pada ide yang terdengar cemerlang, namun tidak diuji dengan akal sehat. Hasilnya hampir selalu sama. Uang hilang, harapan runtuh, dan pelajaran datang dengan cara yang menyakitkan. Karena itu, Clason menekankan satu prinsip penting. Carilah nasihat dari orang yang berpengalaman, bukan dari orang yang hanya pandai berbicara. Kebijaksanaan finansial tidak lahir dari spekulasi, tetapi dari pemahaman dan kehati-hatian. Ini bukan buku tentang keberanian nekat, melainkan keberanian yang disertai kesadaran. Buku ini juga berbicara tentang waktu, bahwa kekayaan sejati jarang dibangun dalam semalam. Ia tumbuh pelan, konsisten, dan sabar. Seperti pohon yang akarnya kuat. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi saat waktunya tiba, ia kokoh dan tahan lama. Menariknya, buku ini tidak menjanjikan kebebasan total dari masalah. Orang kaya pun tetap menghadapi resiko, ketidakpastian, dan tantangan. Namun perbedaannya ada pada posisi. Yang mengelola uang dengan baik memiliki pilihan, dan seringkali kebebasan memilih itulah makna kekayaan yang sesungguhnya. Clason juga mengingatkan tentang pentingnya melindungi harta, bukan hanya mengumpulkan, tapi menjaganya. Asuransi, kehati-hatian, dan perencanaan bukan tanda ketakutan, melainkan tanda kedewasaan finansial. Karena kehilangan sering terjadi bukan karena kemiskinan, tetapi karena kelalaian. Satu hal yang membuat buku ini bertahan lintas zaman adalah kesederhanaannya. Ia tidak bergantung pada teknologi, tidak terikat pada era tertentu. Prinsipnya tetap relevan.
baik di Babilonia kuno maupun di dunia modern hari ini, karena sifat manusia tidak banyak berubah. Buku ini seolah berbisik, masalah keuangan jarang tentang angka semata. Ia lebih sering tentang kebiasaan, disiplin, dan kesabaran. Tentang keputusan kecil yang diulang setiap hari. Tentang keberanian berkata cukup pada diri sendiri. Dan tentang komitmen jangka panjang, bukan kepuasan instan. Tidak semua orang ingin menjadi sangat kaya. Dan buku ini tidak memaksa siapapun untuk itu. Namun setiap orang berhak hidup lebih tenang, lebih aman, dan tidak terus-menerus cemas soal uang. Itulah tujuan utama dari kebijaksanaan Babilonia. Ketenangan, bukan kemewahan berlebihan. Clason tidak menulis untuk membuat pembaca kagum. Ia menulis agar pembaca berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang selama ini kulakukan dengan hasil kerjaku? Apakah uang mengendalikan hidupku, atau aku yang mengarahkannya? Pada akhirnya, kekayaan dalam buku ini bukan hanya tentang emas dan perak. Ia tentang karakter, tentang kemampuan menunda kesenangan, menghormati proses, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. The Richest Man in Babylon mengingatkan kita bahwa prinsip sederhana yang dijalani dengan konsisten lebih kuat daripada strategi rumit yang hanya dipahami sesaat. Dan mungkin, di dunia yang serba cepat ini, kebijaksanaan kuno justru menjadi jawaban yang paling relevan.